Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Masih dalam suasana penuh dengan simpati dan pergumulan dunia dengan adanya wabah pandemik Corona, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita senantiasa bersyukur. Dan wujud ucapan syukur itu dengan kita memenuhi panggilannya di mana saja kita berada saat ini untuk kembali memuliakan nama Tuhan dan memperlengkapi kebutuhan rohani kita dengan firman-firman-Nya. Kalender gerejawi pada saat ini menetapkan bahwa minggu ini adalah Minggu Palmarum, dan bacaan yang menjadi landasan khotbah pada hari ini diambil dari 3 bacaan. Yang pertama dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan 9a. Yang kedua dari Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Dan bacaan yang ketiga diambil dari Injil Matius 27 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-54. Sebelum kita bersama-sama untuk mendalami kehendak Tuhan dalam khotbah dan pengajarannya pada hari ini, kita akan bersama-sama menghayati sekaligus memahami pujian dari anak-anak pemuda kita yang didukung sepenuhnya oleh Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa Jemaat Tawang. Disilahkan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua goyangan, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih atas pujian yang dipersembahkan, dan tentu dengan penuh penghayatan kita akan memahami, menghayati apa yang ada dalam makna syair-syair yang dalam pujian tersebut. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan 9a lebih menggemakan penderitaan hamba Tuhan yang tidak hanya sekedar sebenarnya ratapan pribadi begitu, tapi lebih pada pengharapan bagi umat. Sehingga sebenarnya penderitaan dan ketidakadilan yang dialami dalam tanda petik hamba Tuhan tersebut itu diperuntukkan akan penghiburan dan pengharapan dalam karya perutusannya. Nah, dalam bacaan yang kedua yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai yang 11, saudara mungkin pernah mendengar dengan istilah kursus Pudorum begitu. Nah, di sini sebenarnya penulis Filipi itu lebih pada menekankan 3 hal. Yang pertama, bahwa dalam diri seorang manusia Yesus begitu, itu melepaskan kesetaraan dengan Allah. Jadi melepaskan kesetaraannya dengan Allah. Yang kedua, memiliki makna dalam bacaan yang kedua ini, Yesus memilih menjadi manusia dan memerankan diri sebagai seorang doulos, hamba. Dan yang ketiga adalah yaitu bersedianya sang manusia Yesus ini untuk mati disalibkan. Nah, 3 karya yang terangkum dalam konsep kursus Pudorum ini lebih pada sebuah tindakan, kalau digambarkan itu adalah sebuah tindakan yang menukik tajam begitu
dari arah yang atas ke bawah secara vertikal menuju kepada titik yang terendah yang sangat hina. Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa dalam bacaan kedua ini Paulus ingin memperlihatkan perbedaan pandang cara melihat manusia terhadap Mesias Yesus secara duniawi dengan hakiki yang sesungguhnya dari proses kenosis Yesus menjadi manusia yang mengosongkan diri dalam ranah surgawi. Nah, bacaan yang ketiga sebenarnya kalau kita melihat dalam masa Prapaskah di minggu ini ada dua kecenderungan yang kita hayati begitu. Sebagai Minggu Palma, tetapi sekaligus juga sebagai Minggu kesengsaraan begitu. Nah, sebelum kita melihat pada bacaan yang ketiga ini sebenarnya bahwa dalam Minggu Palma itu kita melihat dan kita menghayati dalam bacaan sebelumnya atau di kitab Injil-Injil sebelumnya, di mana ada semacam arak-arakan begitu. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut seorang pahlawan begitu dengan sukacita dan pengharapan, tetapi di sana ada nilai tendensius dalam diri orang-orang yang mengarah itu. Harapannya dia terlepas dari belenggu kekuasaan penjajah, dan Sang Mesias inilah yang kemudian akan membuka sebuah kehidupan baru terlepas dari penderitaan secara duniawi. Dan itu tidak sesuai dengan cara Yesus yang datang, dengan yang dalam bahasanya di bacaan yang kedua menukik tajam ke bawah. Kehadirannya itu tidak mempertontonkan seorang pahlawan yang luar biasa, tetapi dengan mengendarai seekor keledai yang kecil begitu ya. Dengan penuh kesederhanaan dia ingin mempertontonkan bahwa kehadirannya itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan segelintir orang, tetapi kehadirannya itu adalah untuk keselamatan manusia, dan itu rancangan luar biasa dari Tuhan kepada manusia. Nah, saudara, bacaan kita yang ketiga Matius 27 yang ke-11 sampai yang ke-54 itu lebih menyiratkan saat-saat kesengsaraan yang akan dialami oleh Yesus. Ketika dia dihadapkan di Pilatus, di hadapan Pilatus, yang ternyata tidak ada kesalahan yang dibuatnya begitu, maka disinilah kemudian ada kebimbangan dalam seorang pemimpin untuk memutuskan. Ada tawaran-tawaran yang diberikan, ternyata para orang-orang yang dulunya, yang tadinya itu bersorak hosana begitu, sekarang justru malah berteriak salibkan dan bebaskan seorang yang sangat tidak identik sebenarnya, yaitu Barabas. Nah, saudara, jadi minggu ini sebenarnya ada kontradiksi. Di saat-saat orang mendengungkan hosana, tetapi di saat-saat itu juga kemudian tidak cukup lama orang meneriakkan salibkan dia. Nah, kita semua dalam bacaan, ketiga bacaan ini tadi diharapkan bahwa umat pilihan Allah, cara pandangnya menerima Yesus itu dengan cara pandang yang visioner, yang tidak sempit, yang tidak pamrih, yang tidak tendensius,
hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan segelintir orang, hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi lebih pada sebuah pemahaman yang integral. Melihat sesuatu itu dalam ranah pandangan yang surgawi. Nah, sikap Yesus yang perlu kita cermati, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, adalah pada saat Yesus datang ke Yerusalem begitu, dengan kerendahan hatinya, pada saat Yesus harus dihakimi dengan sorak-sorak salibkan dia, dalam situasi yang sukacita, dalam situasi yang duka cita, tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah diam. Diam yang dimaksudkan oleh Yesus ini bukan diam dalam ranah yang pasif, tetapi diam yang dialami, yang terjadi dalam diri Yesus adalah merangkum apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya manusia itu, apa yang menjadi jeritan manusia itu, dan apa yang harus didapatkan oleh manusia itu. Maka tindakan Yesus yang diam sebenarnya adalah sebuah sikap yang mempertahankan umat yang dibentuknya, yang diciptakan ini tidak masuk dalam ranah kekonyolan, tetapi mereka adalah ciptaan yang memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan. Nah, itulah saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Tidak banyak yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Satu sikap sajalah yang kita tiru begitu dari diri seorang Yesus dalam masa-masa menjelang Paskah ini, baik dalam kondisi yang sukacita, baik yang dalam kondisi yang duka cita, kita mengambil sikap mendiamkan diri, tidak bergejolak untuk menyombongkan diri di saat-saat kita sukacita, tidak juga ngelokro atau kendor semangat pada saat kita mengalami duka cita. Sebab pandangan kita tidak lagi dibumbui oleh pikiran-pikiran yang kontradiktif, tetapi pandangan kita adalah visioner, melihat keselamatan Allah yang akan terjadi. Jika pada saat ini situasi di sekitar kita di dunia pada global begitu, dalam suasana yang terhimpit oleh kekhawatiran merebaknya pandemik corona ini, maka sikap diam yang tidak pasif itu, sikap diam yang dalam rangka untuk mengharapkan keselamatan, sikap diam yang mengekang diri untuk menumbuhkan kesombongan yang berakibat pada kekonyolan, adalah sebenarnya cerminan sikap seperti yang Yesus lakukan. Biarlah ini yang menjadi kekuatan kita semua untuk tetap bertahan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, sehingga keselamatan itu tidak akan kemana-mana, tetapi keselamatan itu adalah kepada mereka yang dengan kerendahan hati menyikapi segala situasi suka dan duka dalam kondisi yang diam, tidak terpengaruh oleh kekonyolan dunia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempurnaan yang terus Engkau tumbuh kembangkan dalam diri kami sebagai orang yang menjaga relasi dengan Tuhan.
Dialah pandangan kami melihat keselamatan bukan yang lain. Kami tidak akan terkecoh dengan menampilkan kesombongan di saat-saat sukacita. Dan kami juga tidak akan pernah kendor di saat-saat ada duka cita di mana kami harus diam. Tetapi karya Allah terus berjalan. Dan manusia-manusia pilihannya akan senantiasa mendapatkan keselamatan. Kepadamu ya Tuhan, kami berdoa. Amin.